Sobat Delta, ketemu lagi nih sama saya Novia Rahmaili Ramadhani atau yang biasa dan akrab dipanggil Caca. Nah, kita ketemu lagi nih di podcast Delta Kuy. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membedah terkait jenis-jenis pelayanan di FKTP karena ini kayaknya lagi jadi sesuatu yang membuat warga Sidoarjo itu penasaran gitu, apa aja sih pelayanan yang kita bisa dapetin di FKTP dan dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke jenis-jenis pelayanan tersebut, saya akan membedah terkait apa sih itu FKTP karena agaknya banyak nih yang masih asing gitu dengan kata FKTP. Apa sih itu FKTP? Jadi FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi FKTP ini menjadi pintu pertama bagi Sobat Delta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dokter di FKTP akan mengeluarkan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau yang biasa dikenal dengan FKRTL. Nah, yang termasuk FKTP itu ada apa aja sih? Nah, jadi teman-teman Sobat Delta, FKTP itu di dalamnya termasuk ada puskesmas, klinik, dan juga tempat praktik mandiri dokter atau tempat praktik dokter perorangan. Jadi, peserta JKN khususnya Sobat Delta Kuy yang berada di lingkungan atau di area Sidoarjo bisa mengetahui lokasi FKTP teman-teman itu dengan mengakses mobile JKN-nya. Nah, di situ biasanya terdata tuh FKTP teman-teman atau Sobat Delta ada di mana. Untuk Sobat Delta, ini perlu diperhatikan ya. Jadi, rumah sakit itu memang untuk melayani yang sakit nih, tapi tidak semua jenis penyakit harus ke rumah sakit. Berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, ada beragam diagnosa penyakit yang dapat ditangani oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di puskesmas, mau itu di klinik, ataupun bahkan tempat praktik mandiri dokter, tanpa peserta harus dirujuk atau datang ke rumah sakit. Nah, kira-kira nih Sobat Delta, ada yang tahu nggak sih kira-kira jenis pelayanan apa aja yang kiranya bisa dilakukan di FKTP? Nah, kita coba bedah ya. Jadi, ada berbagai jenis pelayanan kesehatan yang tersedia dan juga dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN di FKTP. Nah, ini juga tidak hanya untuk yang sakit loh, tetapi juga untuk yang sehat. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita manfaatkan tuh di FKTP? Nah, yuk yang pertama nih, dari yang pertama dulu, ada pelayanan dokter umum untuk konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Jadi, di pelayanan dokter umum ini, Sobat Delta bisa melakukan konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan terkait dengan keluhan yang dirasakan oleh Sobat Delta. Untuk yang kedua, yaitu pelayanan dokter gigi untuk konsultasi kesehatan gigi dan pemeriksaan gigi. Jadi, Sobat Delta nih kalau misal ada yang giginya ngilu atau butuh ditambal nih giginya, langsung datang aja ke FKTP tanpa harus ke rumah sakit. Karena di FKTP pun bisa melayani konsultasi kesehatan gigi dan pemeriksaan gigi. Nah, kecuali jika ada indikasi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan memang harus dilakukan di rumah sakit, maka dokter yang ada di FKTP akan memberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, yang ketiga, ada pelayanan kehamilan seperti kontrol, USG, persalinan, hingga pelayanan kesehatan pasca persalinan yang bisa dilakukan di FKTP. Nah, pelayanan kehamilan dan persalinan seperti apa sih yang akan teman-teman dapatkan di FKTP? Jadi yang pertama, Sobat Delta akan bisa mendapatkan pelayanan kehamilan atau antenatal care. Jadi di antenatal care itu Sobat Delta bisa mendapatkan 1 kali pelayanan pada semester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG.
lalu 2 kali pelayanan pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan, serta 3 kali pelayanan pada semester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta 1 kali pemeriksaan USG. Selain antenatal care, Sobat Delta juga bisa mendapatkan pelayanan pasca persalinan atau postnatal care loh. Nah, pelayanan postnatal care atau pasca persalinan ini diberikan 3 kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir, serta 1 kali kunjungan ibu nifas keempat. Jadi, baik ibunya maupun babynya juga bisa mendapatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan di FKTP. Nah, yang ketiga, yaitu pelayanan prarujukan pada komplikasi kehamilan. Jadi ketika diketahui dalam kehamilan tersebut ada suatu indikasi medis yang di luar normal, maka terdapat prarujukan yang dapat diberikan dari FKTP. Nah, yang terakhir ada pelayanan KB nih Sobat Delta. Jadi untuk pasang atau cabut IUD, pasang dan atau cabut implan, serta suntik KB dan juga penanganan komplikasi KB hingga vasektomi dapat juga dilakukan di FKTP. Nah, selain dari pelayanan kehamilan, pelayanan promotif preventif seperti screening kesehatan dan juga imunisasi juga dapat dilakukan di FKTP loh, termasuk juga imunisasi pada bayi dan imunisasi lainnya yang memang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya yang kelima, yaitu pelayanan farmasi. Nah, di pelayanan farmasi ini, Sobat Delta dapat menerima pelayanan obat untuk pasien yang kronis. Jadi ini termasuk ke dalam program rujuk balik Sobat Delta. Nah, yang keenam yaitu pelayanan kesehatan bagi peserta penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi. Yang terakhir yaitu pelayanan rawat inap selama fasilitas kesehatan tingkat pertama mampu menangani dan memiliki kelengkapan alat medis yang dibutuhkan. Peserta JKN tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Semuanya dapat dilakukan di FKTP. Nah, untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP, Sobat Delta cukup datang dengan menunjukkan KTP atau NIK Sobat Delta. Nah, Sobat Delta juga dapat mengambil antrian secara online dari mana saja melalui aplikasi mobile JKN di menu antrian online. Jadi untuk memperoleh fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut tentunya diperlukan yang pertama dan yang paling utama adalah keaktifan, ya tentunya keaktifan kepesertaan JKN Sobat Delta. Jadi pastikan Sobat Delta rutin untuk membayar iuran Sobat Delta agar pelayanan-pelayanan kesehatan yang memang sudah dijamin BPJS Kesehatan bisa teman-teman rasakan manfaatnya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga Sobat Delta. Jadi jangan lupa untuk rutin membayar iuran dan ingatkan orang-orang di sekitar Sobat Delta untuk rajin membayar iuran juga agar semuanya bisa terbantu nih dengan adanya program JKN. Jadi inti dari Podkuy kali ini yaitu yang terkait jenis-jenis layanan yang bisa dilakukan di FKTP itu adalah tidak semua jenis penyakit harus ditangani di rumah sakit ya, karena baik di FKTP beragam pelayanan kesehatan hadir untuk yang sehat maupun yang sakit. Jadi manfaatkan pelayanan yang ada di FKTP terdekat kalian, FKTP yang sudah terdaftar di kepesertaan Sobat Delta dan rasakan sendiri manfaatnya. Jadi mungkin Sobat Delta sampai sini ada yang mau share nih pengalamannya ketika memanfaatkan pelayanan yang ada di FKTP Sobat Delta. Boleh nih tulis di kolom komentar. Oke Sobat Delta, cukup sekian untuk Podkuy kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di Podkuy episode selanjutnya. Sehat selalu, bye!